Katakan amin. Tapi mari, hati kita jangan dipenuhi dengan superstisi. Rasanya ingin dinubuati yang baik-baik gitu loh. Inginnya yang dapat yang hoki-hoki, yang dapatkan nubuatan-nubuatan yang besar-besar. Tapi tahukah bahwa berkat Tuhan juga disimpan lewat pilihan hidup yang benar? Daripada kita berjalan menurut prediksi, bagaimana kalau kita berjalan menurut prinsip kerajaan Allah? Tidak perlu diprediksi, sudah dapat ditakar dan diukur hasilnya nanti. Orang yang menabur dengan air mata pasti akan menuai dengan sukacita. Hasilnya sudah alkitabiah, tidak perlu diada-ada. Nah, pesan inilah yang saya mau sampaikan kepada Anda. Sebuah pesan yang saya sampai catat, padahal saya tidak biasa berkhotbah dengan catatan. Saya catat nih, supaya tidak ada yang kelewatan. Karena pesan ini saya terima langsung lewat mimpi 2 malam berturut-turut, 5 episode. Seperti Before 30 saja. Tapi beneran, dalam mimpi saya itu saya dapatkan ilustrasi gambar-gambar cerita di mana saya terlibat dalam adegan-adegan tersebut. Lalu ada Roh Kudus berbicara kepada saya, bahkan memberitahu kepada saya, nanti kalau bangun, Tuhan beritahu sama saya dalam tidur dan mimpi saya, nanti kalau kamu bangun, buka ayat ini dan ayat itu yang saya sudah sediakan semua bagi Anda. Karena itu keluarkan Alkitab dan catatan Anda. Catat PowerPoint yang saya sudah sediakan dengan judul 5 pesan Bapa untuk 2014. Saya tidak akan ceritakan mimpinya terlalu detail, karena itu hanyalah cara Tuhan membuat saya yang menerima wangsit tersebut untuk memahami apa yang Dia maksudkan. Tapi saya akan banyak mengajarkan firman kepada Anda, karena firman itu yang kekal. Yang pertama, saya jelaskan setelah ini. Apa yang engkau biarkan akan masuk ke rumahmu. Ini yang Roh Kudus beritahu kepada saya dalam mimpi saya adegan ke-1. Itu berturut-turut 2 malam. Setiap kali saya pejamkan mata, Tuhan beri cerita pada saya. Berkali-kali Tuhan ingatkan saya dalam tidur saya itu, nanti hari Minggu engkau harus menyampaikan sabdaku kepada jemaatku. Dan barang siapa yang bertelinga harus mendengarkan apa yang Roh katakan kepada jemaatnya. Kita buka sama-sama Kejadian pasal 16 ayat 1-4. Saya akan jelaskan apa maksudnya. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Nah, perhatikan yang dimaksud akan masuk ke rumahmu itu di kata-kata berikutnya di ayat 4. Apa yang dimulai dengan iseng, atau kurang hati-hati, atau ceroboh, atau kedagingan, Sarah menuai semuanya dalam pernikahan. Hati-hati, apa yang kau biarkan, kompromi-kompromi yang terjadi, kedagingan itu akan kembali menyerang rumah tanggamu, masuk ke dalam kehidupanmu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Apa yang Sarah biarkan kembali menyiksa dia dan menghantui dia. Dalam mimpi saya, sederhana aja saya ceritakan singkat. Seorang wanita sedang berada di luar rumahnya. Tepatnya dia berada di rumah tetangganya. Tikus di mana-mana karena hari itu lagi wabah hama tikus. Ketika tetangganya tangkap semua tikus itu, masukkan dalam kerangkeng, masukkan di dalam sangkar untuk dibunuh, satu luput keluar. Lalu ada suara berkata, cepat tangkap tikus itu untuk tetanggamu, bunuh tikus itu. Wanita itu menjawab, buat apa? Ini kan bukan rumahku, ini kan rumah tetanggaku. Dan rumahku kan bersih dari hama ini.
Ini kan bukan urusanku, aku tidak peduli. Setelah itu, tikus itu keluar dari rumah itu. Dan tahu rumah mana yang dia masuki untuk menciptakan wabah? Rumah wanita yang tidak mau tangkap tikus itu. Tahukah Anda bahwa dosa bukan saja definisinya melakukan kesalahan. Perbuatan benar yang harus kau lakukan namun kau lalaikan. Kata Yakobus, itu adalah dosa. Dosa bukan cuma melanggar firman Allah, tapi firman yang kau ketahui adalah tanggung jawabmu untuk kau lakukan. Tidak Anda lakukan namun Anda abaikan, itu juga merupakan dosa di mata Allah. Hati-hati apa yang kau biarkan, pasti akan kembali masuk ke dalam hidupmu. Apa yang kau tabur di luar akan kau tuai ke dalam. Ini adalah prinsip impor ilahi yang harus kita hati-hati untuk menyimaki. Baik itu adalah mengimpor perkara buruk dan termasuk perkara baik. Ada orang pernah tanya sama saya, kenapa saya mau peduli memberitakan Injil sampai Palestina segala? Gampang. Kalau saya biarkan orang lain binasa, kalau saya punya karunia kan beda. Nggak semua orang dipanggil seperti saya, setiap kita panggilannya beda-beda. Namun dalam panggilan kita yang berbeda-beda, kita punya satu prinsip yang sama. Sesuatu yang benar, yang menjadi tanggung jawabmu, jangan tutup mata. Belajarlah seperti orang Samaria yang baik hati. Jangan seperti imam-imam dan orang Lewi yang melewati orang Yahudi. Setelah dirampok, ditinggal di tengah jalan dalam keadaan setengah mati. Mereka tutup sebelah mata, lalu saja ke gereja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setiap orang miskin yang Tuhan utus ke jalanmu, engkau bisa memberi sedekah, tidak perlu berlimpah. Karena mungkin Anda juga punya pas-pasan. Kalau Anda tolak, Anda mengizinkan roh. Apa itu? Bahasa Indonesia, roh kemeditan. Kekikiran. Kikiran. Anda mengizinkan roh kikir itu masuk ke rumah tanggamu. Itu yang harus kita semua hati-hati. Setiap orang yang harus kita ampuni di luar sana, tapi kita tidak mau mengampuninya, kita membuka pintu untuk rumah tangga kita dihinggapi roh kepahitan. Tetapi good newsnya, kabar baiknya adalah, setiap orang-orang punya kesalahan dalam hidup kita yang kita maafkan di luar sana, kita juga membuka pintu untuk roh pengampunan masuk di dalam rumah kita. Ampunilah, maka dosamu pun akan diampuni, kata firman Tuhan. Apa yang kau biarkan, baik yang baik maupun yang buruk, pasti akan kembali ke kehidupanmu sendiri. Tabur, engkau akan tuai. Jangan percaya dengan prediksi semata-mata. Kalau dapat nubuatan, pegang yang baik. Pikiran kita harus berjalan dalam jalur prinsip, bukan prediksi. Prediksi, baik, terima, katakan amin. Tapi jangan lupa PR kita. Tuhan mau kita berjalan selangkah demi selangkah. Ini adalah tips dari Bapak yang saya terima lewat mimpi untuk saya sendiri terlebih dahulu. Lalu di dalam mimpi itu Tuhan beritahu kepada saya, kamu pengajar umat. Nanti setelah kamu bangun, catat semuanya. Jangan lewatkan satu poin pun. Beritakan kepada firman ini, kepada rema ini, suara ini, kepada umatku. Ajari mereka firman. Supaya mereka berjalan di dalam tahun 2013, 14, 15 tahun maturity and multiplication. Tahun pendewasaan, pelipat gandaan. Mereka tahu bagaimana bekerja sama dengan aku. Mereka tahu bagaimana berjalan di pihakku. Mereka tahu bagaimana berjalan dalam terang. Kita belum pindah dari tahun MNM kepada tahun yang baru. Kalender menunjukkan tahun baru. Kita masih di spirit yang sama. Kita percaya Tuhan mau melipat gandakan berkatnya dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk mendewasakan iman kita. Dan apapun yang kita pegang, Tuhan mau buat matang. Nah, Tuhan memberi 5 tips hari ini. Untuk saya bagikan kepada Anda untuk bagaimana caranya kita berjalan dengan putranya Yesus Kristus di tahun yang baru 2014. Amin. Jangan biarkan di luar sana. Anda jangan berkata, ini bukan urusanku, aku tidak peduli, tikus itu masuk ke rumahmu nanti. Apa yang bisa Anda bunuh? Bunuh di sana. Saya bukan bicara tentang bunuh jasmani. Kalau Anda dengar satu orang gosip, dan Anda di dalam kuasa untuk memberitahu orang itu, jangan tutup sebelah mata. Mungkin jangan tegur di depan orang, dia nanti akan tidak ada gunanya. Kalau dia gengsi, dia justru membela diri, justru bertengkar dengan Anda. Jangan Anda tutup sebelah mata. Anda pasti ngomong sama dia.
Jangan bicara yang buruk tentang orang seperti itu. Kebanyakan orang semuanya mau main aman, rasa aman. Gereja mau siaran jemaatnya nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. DNA sudah saya cetuskan. Waktu saya di Palestina kemarin. Semua yang pernah datang ke sana. Tidak semua, saya nggak mau hakimi. Tapi banyak orang yang datang ke sana. Cuman mau rasa aman. Cuman mau bicara apa yang kira-kira enak di telinga orang. Saya nggak bisa. Saya lihat mereka semuanya tertawa. Saya melihat mereka semuanya akan binasa. Masa saya diam aja? Saya panggil itu dari jauh. Itu yang di pasar sana 1, 2, 3, 4 datang ke sini. Saya nggak tahu dia bawa pistol atau bawa pisau. Karena di Palestina lain hukumnya dengan Israel. Tidak ada hukum di sana. Karena negara itu lagi konflik dan perang. Saya nggak bisa rasa aman. Saya mau sebuah dunia di mana lebih banyak orang Kristen yang nanti buat anak cucu saya. Saya harus melakukan sesuatu. Dan saya ditaruh Tuhan, diberi kepercayaan, diundang di sana, di atas panggung. I have to do something. Anda nggak bisa. Karena kita urapannya beda. Tapi di duniamu, aku nggak bisa lakukan apa-apa. Anda yang harus berperan di dalamnya. Do something. Tarik orang itu dan berkata, jangan seperti itu. Karena ketika ada satu spirit roh jahat sedang bekerja di depan Anda. Anda tidak konfrontasi dengan cara yang bijaksana. Roh itu akan melihat Anda juga salah satu korbannya. Di dalam hidup ini ada peperangan rohani, saudara. Anda tidak bisa non-block netral. Out there, di luar sana Anda jadi garam dan terang. Tidak bisa jadi sama dengan dunia, jadi biasa. Never. Tidak bisa. Apa yang kau biarkan akan kembali kepadamu. Ketika saya lihat di depan saya akan ada orang binasa, aku harus melakukan sesuatu. Aku kepingin dunia yang lebih indah. Meskipun saya tahu dunia ini nanti akan kiamat, tapi saya tetap percaya saya bisa membuat dunia ini lebih indah buat anak cucu saya. I've got to do something. Waktu saya memberitakan Injil di luar sana, bisa saja saya cuma memperkaya diri. Saya juga bisa saja bicara seperti wanita itu di rumah tetangganya, gua nggak peduli. Tapi saya nggak mau. So, saya mau menabur Injil. Saya mau menuai Injil di dalam keturunan saya. Karena itu aku harus tabur keluar sana. Do something, my friend. Tidak boleh pasif. Tahun 2014, prediksi membuat kita kerdil. Membuat kita ongkang-ongkang kaki dan berkata, good things will come to me. Yes, of course. But do you know how to walk with Jesus? Tahukah Anda bagaimana harus berjalan dengan Tuhan Yesus? Amin? Jangan seperti Sarah. Dia kompromi. Dia izinkan Hagar ke dalam padahal apa susahnya cuman sekali aja berhubungan seks dengan suaminya. Di luar sana juga sama. Kita jangan pernah berpikir, satu isapan rokok aja bisa. Emangnya bisa apa? Ketika Anda lakukan itu, ingatlah Anda adalah pintu buat rumah tangga Anda. Anda mengizinkan rokok di mulut Anda. Jangan pernah mengeluh pada Tuhan ketika anak Anda suatu hari kelak, saya tidak kutuki, ini ada di dalam benak setan, saya beritahu untuk telanjangi dia. Saya beritahu ini karena prevention is better than cure, atau mencegah lebih baik daripada mengobati. Bertobat selalu lebih baik daripada binasa, namun taat jauh lebih baik daripada bertobat. Ketika Anda izinkan rokok di bibir Anda, jangan salahkan Tuhan. Suatu hari kalau setan dapat highway atau jalan tol, memberi narkoba ke keturunan Anda. Guru kencing berdiri, murid kencing, jungkir balik. Jadilah guru yang baik di luar sana, garam dan terang. Don't allow Satan. Jangan izinkan setan masuk ke rumahmu. Lakukan bagianmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya beritahu poin pertama dulu tentang peperangan rohani. Poin kedua. Pesan Bapa yang kedua. Hadirlah dalam kehidupan anak-anakmu. Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Kita akan buka firman Tuhan. Kita akan sering buka Alkitab. Supaya kita belajar sekalian ya. Oh, saya percaya nubuatan yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya. Tapi firman-Nya bukan cuma isinya nubuatan. Firman-Nya juga isinya perintah dan nasihat. Bagi kemuliaannya, Maleakhi 4, 5, 6. Yang ku yakin, dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Saya percaya nubuatan. Tapi saya mau mempersiapkan rumah saya. Dibangun di atas dasar batu karang yang dipersiapkan. Saya tidak mau main dengan nasib. Dibangun di atas pasir. Horizontal, vertikal. Hidupku harus pasti di dalam Tuhan. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu.
Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi, sehingga musnah. Ada sebuah pesan ketika dalam mimpi saya melihat sebuah adegan roller coaster. Saya punya 3 anak, Tuhan pakai saya sebagai ilustrasi dalam gambar itu. Saya diizinkan untuk merasakan apa yang terjadi meskipun hanya dalam mimpi. Tapi bagi saya itu pengalaman rohani. Mimpi ini unik. Saya dikasih ayat, bangun disuruh catat, suruh buka ayat tertentu. Yang kadang-kadang beberapa ayat saya tidak hafal, tidak ingat itu ayat tentang apa. Waktu saya buka, tepat guna. Disuruh ajarkan ke jemaat, ini mimpi luar biasa. Saya nggak sangka Tuhan akan kasihnya dalam bentuk gitu. Tiba-tiba saya naik roller coaster. Saya punya 3 anak. Satu persatu Tuhan suruh saya, anak saya giliran waktu naik roller coaster tersebut, saya duduk sekursi dengan masing-masing mereka. Yang punya anak tahu, anak itu tidak pernah sama, jadi jangan dibandingkan. Kok nggak kayak Koko, kok nggak kayak Cici. Jangan pernah bandingkan, setiap anak lain pula gejolaknya. Saya tidak perlu beritahu kepada Anda, karena itu adalah urusan kami orang tua. Tapi di dalam mimpi saya melihat. Ya, saya melihat gejolak yang terjadi. Itu dari 3 anak saya. Salah satu ada yang lebih dari yang lain. Yang mana? Itu urusan saya. Dan ketika saya naik roller coaster itu, saya bisa rasakan rasa takutnya anak saya. Terus terang, saya juga agak sedikit takut. Itu real nyata dalam mimpi saya. Itu seperti Seven Flags Magic Mountain yang di California. Tinggi dan turunnya curam sekali. Saya takut, anak saya juga takut waktu dia senang. Ya, saya juga ikut senang. Lalu Roh Kudus beritahu sama saya, follow your children's feelings, know their feelings. Hadirlah dalam hidup mereka. Ikuti perasaan mereka. Tugasmu hanyalah hadir dalam kehidupan anak-anakmu. Sisanya adalah urusan Tuhan. Mereka mau jadi apa? Itu kehendak Allah. Tugasmu hanyalah isi gelas emosi mereka setiap hari. Tugasmu hanyalah memenuhkan keayahanmu dalam kehidupan mereka. Nanti apakah mereka akan melayani aku atau tidak? Setiap orang punya keputusan pribadi. Tapi tugasmu hanya jadi pengaruh. Nanti mereka harus memutuskan sendiri. Lepas dari hubungan mereka denganmu. Dengan kata-kata Tuhan di mimpi saya itu, saya menangkap suatu kabar baik. Kita orang tua yang sangat sayang dengan anak. Kadang-kadang kita menuntut diri kita terlalu berlebihan. Rasanya kalau anak itu sedikit rusak sekarang gitu, kita merasa sepertinya to be blamed for. Kita yang disalahkan. Enggak. Enggak ada orang tua sempurna, jangan tuntut mereka. Karena kalau kita jadi orang tua, kita tahu kita pun jauh dari sempurna. Tapi kalau Anda mau berlomba iman dalam rumah tangga, berlombalah yang satu ini. Berlombalah setiap hari, ingatkan Anda, prioritaskan hadir dalam kehidupan anak-anak. Itu berarti memprioritaskan dan mengutamakan mereka. Prioritaskan untuk Anda hadir dalam hidup mereka. Untuk Anda betul-betul mementingkan mereka setiap hari dengan cara yang Anda tahu dan bisa. Cukup, sisanya Tuhan yang bekerja. Anak itu rusak atau alim, itu pilihan pribadinya. Istilahnya, kalau ada apa-apa sama anak itu, Anda tidak menyesal, Anda sudah lakukan terbaik yang Anda tahu. Saya lakukan itu dengan cara dalam bahasa saya. Anda tidak perlu meniru. Cuma dalam konteks hidup saya, demikianlah caranya, aplikasinya saya melakukan ini. Setiap kali saya pindah agenda 2013 ke 14 atau tahun-tahun sebelumnya, karena saya nggak pakai agenda elektronik, karena saya suka agenda yang sepanjang tahun kelihatan, dan biasanya jadwal saya di pertengahan tahun, tahun depannya sampai tahun depannya itu sudah habis semuanya, sudah penuh. Saya tidak berkata seperti ini membanggakan diri seolah-olah saya sibuk atau gimana. Tapi saya ceritakan pada Anda bahwa saya punya alasan untuk panik isi jadwal-jadwal yang lain dulu. Tetapi selalu ketika saya pindah agenda, Tuhan itu menjadi saksi saya. Yang pertama saya catat di agenda kosong yang masih bersih adalah ulang tahun istri dan anak-anak saya. Anniversary kami. Dan hari-hari penting mereka seperti wisuda, lulusan, dan sebagainya. Saya tulis dulu. That's my way. Cara saya untuk hadir dalam hidup mereka. Dan setiap kali saya makan siang, saya tidak lama-lama.
supaya saya bisa pulang lebih awal. Target saya setiap hari kalau ada di Surabaya adalah makan malam sama keluarga saya. Kalau Anda kerja sekantor dengan saya, Anda tahu saya makan siang, Guinness Book of Record. Jangan tiru saya kadang-kadang waktu makan kecepatan gitu Roh Kudus yang ingatkan saya. Jangan cepat-cepat, tersedak nanti dan juga nggak baik buat mahmu. Saya nggak ngerti, saya bukan dokter. Pernah sekali saya makan secepat-cepatnya. Rawon dagingnya saya sikat semuanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Mahku akhirnya memarahiku. Sore hari itu. Saya makan secepatnya. Supaya saya bisa bekerja. Saya tidak mau korupsi waktu kantor seperti banyak orang. Saya tidak sok rohani, sok bersih. Enggak. Saya punya prinsip. Saya nggak mau curi-curi keluar sana lama-lama 2 jam lalu kembali ke kantor, pikiran masih di luar. No, pikiranku di rumah tiap hari, bukan di kantor. Itulah caraku. Seorang yang sibuk, pendeta yang bisa sok sibuk untuk mementingkan rumahku. Tapi kalau saya makan malam dengan keluarga, dari makanan pembukaan sampai buah, itu bisa 1,5 jam. Anda kalau mampir ke rumah saya, hai, pergi dulu jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Kembali lagi saya masih duduk di meja saya. Masih duduk di meja makan sana. Makanan terakhir pun belum keluar. Saya lama-lama kalau dinner. Karena itu adalah waktunya bersama dengan keluarga. Itu caraku. Bagaimana caramu? Tiap hari, kalau saya dari Surabaya, saya akan selalu datang ke kamar anak saya. Saya satu-satu. Punya anak, kalau sudah usianya berbeda juga cara penanganannya, bukan? Kalau anak masih kecil bisa, kalau sudah besar malah tersinggung. Saya masuk kamar, anak saya masih kecil dengan anak saya yang sulung, beda bahasanya. Anak yang kecil saya gila-gila, ya, sama yang sulung gila-gilaan. Daddy jangan begitu. Udah dewasa. Tapi saya selalu, mamanya juga tahu. Every night, secapek apapun juga. Dimulai dari ketika anak saya masih 1, saya pulang bolak-balik Malang, GMS Malang baru berdiri. Saya setir secepatnya, enggak, jangan tiru yang itu ya. Secukupnya. Itu bahasa yang politik benar ya. Saya setir. Masih ingat saya sama istri saya setir. Atau kalau saya pergi sendiri. Atau dengan supir saya setir. Saya mau pulang untuk bacakan cerita buat anak saya. Atau mau doain mereka. Every day. I'm not a perfect father. I'm a trying father. And I'm proud of it. Saya bukan bapak yang sempurna. Saya bapak yang berusaha. Dan aku bangga dengan itu. Saya pulang ke rumah, anak saya masih tidur, sudah tidur. Saya biasanya tetap akan doakan. Saya selalu masuk ke kamar mereka satu persatu. Selalu cium mereka, periksa mereka, tak masukkan mereka dalam selimut. Selalu begitu. Penyesalan saya terbesar tahun ini bukanlah berapa jiwa yang saya luput untuk menangkan. Penyesalan saya tahun ini mau tahu apa? Ada satu. Bukan penyesalan saya tahun ini bukanlah rezeki yang harusnya yang luput dari tangan saya. Bukan. Penyesalan saya tahun ini adalah saya tidak bisa hadir di dalam, tidak bisa berada di samping putri saya ketika dia ulang tahun 2013. Karena rencana semula kami semua pergi ke Jepang waktu saya pelayanan di Tokyo, tapi berubah rencana hingga akhirnya pelayanan tidak bisa dibatalkan. Saya harus tanggung jawab jadi orang. Sejak dia lahir, saya nggak pernah kelewatan ulang tahunnya. Tapi hari tahun ini, saya kelewatan. Yang saya lakukan setelah pulang dari pelayanan dilawat Tuhan, orang-orang Jepang luar biasa. Anda bisa lihat orang-orang kayak di Shibuya gitu ya. Yang noni-noni Jepang yang bulu matanya seperti burung unta. Itu lepas semua. Dilawat Tuhan. Mereka di lantai, cowok, cewek, semuanya. Wah, dilawat Tuhan luar biasa. Nangis-nangis, ada yang digendong gini loh. Pulangnya digendong, ditopang gini sama temannya. Bahasa lidah. Bahasa lidahnya pun mirip bahasa Jepang. Luar biasa ya. Konnichiwa. My goodness, that was fun. Tapi pulang ada sesuatu yang hampa di dada saya. Saya pulang. Saya pikir Tuhan, aku tahu nih salah, aku minta maaf itu berkali-kali. Saya minta maaf berkali-kali sekalipun anak saya nggak nuntut. Tapi saya tahu bahwa itu penting dalam hidupnya. Minta maaf berkali-kali. Tapi anak saya nggak marah. Justru membuat saya jadi penasaran. Mau marah gitu loh, jadi lebih enak buat saya.
Akhirnya saya ambil, itu saya pelajari. Capek badan. Saya ambil telepon, saya dengarkan lagunya Michael Bublé. Saya tiru suaranya. Saya rekam itu ada ping 7 kali. My friend, 7 kali saya hapus, delete. Soalnya suara saya mencong. Suara saya fals, saya rekam. Yang terakhir yang paling bagus rekamannya saya send ke anak saya, judulnya Daddy's Little Daughter. Lagunya Michael Bublé. Ternyata waktu saya nyanyikan, saya compare. Habis itu, gak kalah jauh. Maksudnya, Michael Bublé gak kalah jauh dari saya. Saya kirimkan. I'm a trying father. Saya masih ingat waktu saya naik roller coaster itu. Tuhan bicara dengan jelas di hati saya. Ikuti feeling mereka. Saya nggak tahu besok anak-anak kita akan jadi apa. Apakah mereka besok akan memanggil Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah papanya? I don't know. My children, one day it's up to you. One day it's up to you. But now I just want to be your daddy. Demikian juga dengan anak-anak rohanimu. Kalau Anda dipercaya satu CG, jangan anggap remeh. Hadirlah dalam kehidupan anak-anak rohanimu. Tahun ini saya senang sekali. Saya juga ikut roller coasternya Pastor Mimi, Pastor Moro, Pastor Fuji. Saya ikut roller coasternya Pastor Peter Kaunang. Saya ikut roller coasternya Pastor Samuel. Anak-anak rohani saya. Saya nggak bisa selalu hadir secara fisik, tapi saya selalu hadir untuk mereka. Kasih kesempatan untuk mereka punya healing service. Untuk memiliki FKA-nya mereka. Ikut tegang kami ini. Saya masih ingat waktu diadakan kuasa namanya, saya dan istri saya live streaming sambil berdoa. Oh Rama Mama ya Shana. Setelah itu saya berkata, buat apa saya berdoa begitu tegang? Tidak perlu yang ditegangi. Mereka melakukannya lebih bagus dari saya lakukannya. Wah, kita harus membuat keputusan untuk hadir dalam kehidupan anak-anak rohani kita juga. Gereja kita ini besar kecil mau dipakai Tuhan. Tapi perannya ada Tuhan letakkan pada Elia. Jangan tunggu Elia masih di sorga, belum waktunya untuk datang. Elia di sini maksudnya Anda dan saya. Junior kita nggak bisa bangkit kalau seniornya tidak hadir dalam kehidupan mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Tempati posisi untuk mempercayai. Cepat duduki peran untuk melatih dan membimbing dan menuntun. Jangan absen soal ini. Hiduplah, hadirlah dalam kehidupan anak-anak. Anda diberkati Tuhan sejauh ini. Kita ke haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, targetkan lebih tinggi. Itulah perintah sorga. Kita buka ayatnya 2 Raja-Raja 13. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 21. 2 Raja 13 ayat 14 sampai 21. Targetkan lebih tinggi, itulah perintah sorga. Kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburannya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya, setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, yaitu Yoas, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Ini raja malas sekali. Malas sekali. Aduh, ini raja masih muda belia si Yoas. Mukul jangan cuma 3 kali dong. Saudara, kalau angkat besi contohnya repetisi, setiap angkat cuma 3 kali, sekali gitu aja, mau jadi otot apa?
Pukulkanlah itu ke tanah, lalu dipukulkan 3 kali. Ayat 19, tapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap totalitas. Targetkan lebih tinggi, jangan tanggung. Itu penghinaan namanya. Tapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Tunggu sebentar, sebelum kita baca ayat 20-21. Saudara, ada orang yang merasa asal dia dapat nilai lumayan sudah baik. Ya tergantung Anda membandingkan diri dengan siapa. Kalau kita bandingkan dengan orang di bawah kita cepat puas. Coba lihat kasih karunia. Yesus itu kasih karunia yang luar biasa. Dia berikan nyawanya bukan supaya kita jadi biasa atau lumayan saja. Di kebaktian sebelumnya saya ceritakan, saya pernah lihat sebuah depot namanya lumayan. Saya tidak akan mau masuk depot itu. Saya hanya masuk depot itu jikalau semua depot yang lain dibom. Nggak ada makanan lagi di rumah, saya terpaksa masuk depot itu. Ngapain saya masuk ke lumayan? Mereka jual rawon lumayan. Ngapain rawon lumayan? Di luar sana ada rawon yang lebih setan kok. Jangan keluar kata kotor itu. Lumayan. Itu mengotori kasih karunia. Seolah-olah Tuhan, asal aku jadi lumayan, biasa aja, aku sudah bersyukur. Itu kelihatannya doa rendah hati kedengarannya sekilas. Kalau Anda menguji segala roh, Anda akan tahu di balik itu kemunafikan. Anda mencoba memotong harga kasih karunia. Dengan kata lain, Anda kurang menghargai pengorbanan Kristus yang begitu mulia. Karena itu, mahasiswa, kalau Anda mau targetkan nilai, targetkan cum laude. Sekalipun nanti jadinya nggak cum laude, kubri yang terbaik nilainya, ya sudah nggak apa-apa. Anda kalau punya pekerjaan, jangan puas sampai di sini. Oh, asal kita sudah baik, udah customer udah ada yang loyal. Jangan, tingkatkan servis terus. Siapa tidak membenahi diri sebentar lagi akan dibalap tanpa disadari. Karena banyak orang bersaing di luar sana. Live streaming kita. Karena orang live streaming kita sudah yang terbaik di Indonesia. Kalau nggak salah satu di antara gereja-gereja yang terbaik. Salah satu yang terbaik di antara gereja-gereja. Nonsense! Dengar baik-baik. Nonsense! Selama masih ada satu gunung lagi yang harus kita daki. Targetkan lebih tinggi. Itu perintah surga. Tidak taat, itu memberontak. Nonsense. Jangan mau berhenti sampai di sana. Maju terus. Jangan pernah berpikir aku sudah cukup baik. Itu kuburan. Itu penghinaan kebangkitan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Naik terus. Kita berdoa. Live streaming kita suatu hari. Nggak pernah ngadat lagi. Nggak pernah macet lagi. Nggak pernah buram. Bahkan kalau bisa nih. Kita harus mencapai goal tertinggi. Sampai-sampai seperti hologram. Saya bicara, tangan saya bisa keluar. Yes. Menjamah. GMS Jogja. Ya, jangan berhenti sampai itu terjadi. Amin Bapak Ibu. Kita berdoa live streaming kita nanti. Jemaat kita puluhan ribu, live streaming kita ratusan ribu. Kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Palestina yang paling ngeri? No. Saya targetkan North Korea. Korea Utara. Kalau Anda seorang rasul, Anda memberitakan Injil dengan demonstrasi sampai ke pintu-pintu tertutup. Anda buka dengan urapan. Jangan targetkan tempat yang gampang. Mari kita adakan KKR. Di mana? Kita adakan KKR di tempat yang aman. Yang semuanya sudah Kristen. Mau ada yang KKR? Di tempat yang kayak gitu. Kalau Anda memang pendeta, jangan cari yang mudah. Pimpin umat, berjalan dengan DNA jenderal, supaya sersanmu ikut semua di belakang. Amin Bapak Ibu Saudara. Pendeta pun bukan alasan untuk tidur. Pengusaha apalagi. Ibu rumah tangga juga sama. Jangan berhenti sampai sana. Tingkatkan servis, tingkatkan kasihmu. Dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Kalau Anda punya restoran, coba menu baru. Kalau memang sudah saatnya. Kasih variasi, kenapa tidak? Sebab di luar sana, restoran semakin variatif. Selama Anda masih di jalur, Anda penyetan lalu tiba-tiba jual sushi.
Nggak cocok ya. Nanti orang jadi bingung. Saya kelihatan restoran yang ayam bakar juga, seafood juga. Lalu di sana nanti ada sashimi juga. Lalu juga ada katanya makanan French. Saya nggak akan masuk. Pasti semuanya rasanya tanggung. Tapi kalau Anda sudah sinergi dengan menu yang ada, coba-cobalah. Paksa orang-orang keluarga Anda untuk makan masakan Anda. Ini menu baru belum berhasil, nggak apa-apa. Coba terus. Sehingga nanti bulan Januari ketika Anda buka, Anda tambah satu strip lagi menu ini yang bisa mendatangkan hoki. Why not? Coba di dapur Anda sampai gosong. Jangan berhenti sampai sudah rame kok. Biasanya orang kalau berbenah ketika sudah sepi, sudah telat lagi. Targetkan lebih tinggi. Servisnya ditingkatkan. Cari customer. Sekarang sudah penuh kok. Cari lagi. Siapa tahu salah satu customernya nanti mati. Ada yang punya restoran depot tadi, kalahkan restoran sebelah-sebelahnya semuanya. Kecuali, wanti-wanti, apabila yang punya sebelah adalah sesama jemaat Mawar Syarah. Maka saling melengkapilah, saling mengasihi, saling memberkati. Oh, haleluya! Come on! Targetkan lebih tinggi. Itu perintah sorga. Amin. Saya ceritain sedikit mimpi. Ya, udah nggak usah. Lanjut aja. Yang keempat ya. Langkai musuh-musuhmu. Yang keempat, Mazmur 91. Oh, kalau Anda mimpin CG juga sama ya. Kalau Anda belajar bagi firman Tuhan, jangan asal-asalan. Siapkan dulu, kuasai materi. Hafalin ayat Alkitabnya supaya nanti waktu bagikan jangan ada di mana gitu loh. Kayaknya di Alkitab ada, itu nggak meyakinkan sama sekali. Coba KKR begitu, kayaknya di Alkitab ada. Anda suruh orang maju, yang maju pertama-tama adalah kura-kura. Kuasai materimu. Fas, ketua CG, penilik Anda dipercaya orang loh. Kuasai materimu. Kalau mau khotbah yang benar. Dengarkan kaset-kaset khotbah. Anda tinggal jalan 20 langkah ke bawah, ada pustaka Raja Wali di bawah. Dengarin. Belajar. Saya juga belajar kok. Saya hari ini memaksa diri saya khotbah dengan catatan. Ternyata juga lumayan. Mazmur 91 ayat 9-13. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka nggak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak-injak anak singa dan ular naga. Saya melihat dalam mimpi saya adegan keempat, yaitu malam kedua. Saya berjalan dengan sekelompok orang, khususnya keluarga dan juga beberapa orang yang dekat sekali dengan kami. Saya berjalan melalui di dalam sebuah tempat seperti Jurassic Park. Ada banyak hewan-hewan besar-besar. Saya ngeliat singa itu segede-gede ini. Lebih tinggi dari saya. Saya takut sekali, tapi Tuhan berkata, jangan pandang musuhmu, terus lihat ke depan, pandang ke depan, lihat ke atas. Saya jalan terus. Tapi yang paling menakutkan buat saya adalah, bukan yang di samping kanan kiri. Tapi yang saya harus jalan, di sebuah tempat yang becek berair, dan seperti ada kayu-kayu, lalu di bawahnya itu kayu-kayu rapuh. Kalau saya jalan, kalau saya jatuh, saya langsung masuk di dalam markas buaya. Buaya itu gede-gede. Dan ular-ular tedung. Saya melihat ular-ular tedung yang kepalanya dua dan semuanya mengeluarkan suara-suara mendesus. Mendesisnya ular mendesus atau desis ya? Ya, dan lalu ular itu, ular-ular di mana-mana. Dan Tuhan bilang sama saya, terus lihat ke atas, pandang ke depan. Maju terus, tugasmu cuma jalan. Langkai musuhmu. Lalu salah satu ular itu tiba-tiba agak manja dengan kaki saya. Mulai melilit kaki saya. Dan salah satu yang lain memagutnya dengan bisa. Saya kerasa sakit dalam mimpi saya itu. Sakit sekali. Sakitnya itu kayak orang mati rasa. Tiba-tiba sakit naik ke atas. Jadi dalam mimpi saya sempat kesakitan. Tapi sebentar saja. Lalu Tuhan bilang sama saya berkata, Tuhan mati, aku mati. Tuhan berkata, tidak, kamu tidak mati. Tugasmu cuma jalan, langkai saja, aku yang urus bisanya.
kamu terus jalan. Kalau kamu berhenti, kamu mati. Kalau kamu terus jalan ke depan, kamu hidup. Pegang firmanku, aku yang urus bisanya. Lalu saya jalan, masuk ke poin 5 nanti saya jelaskan. Saya dibawa Tuhan ke sorga dalam mimpi saya untuk melihat sesuatu. Yang keempat tadi itu, langkai musuhmu. Tuhan berkata sama saya seperti ini. Ketika ada fitnah, ketika engkau diperlakukan tidak adil, ditipu daya oleh orang. Kalau bisa jangan sampai kita difitnah. Jangan sampai kita ditipu. Tetapi kalau terlanjur, maafkan mereka. Jangan terpancing dengan musuhmu. Kalau engkau ikut bertengkar melawan mereka, nggak terima, kecewa, maka sebenarnya Anda sudah terpancing, Anda menjadi serendah musuhmu. Jangan terpancing amarahmu. Ketika engkau ikut meresponi mereka dengan pertengkaranmu, maka engkau telah jatuh ke level musuh-musuhmu. Engkau berhenti dan mereka berhasil menghentikanmu. Dan setan telah mencapai targetnya dalam hidupmu. Yaitu membunuhmu di tempat. Tugasmu terus jalan. Tugasmu terus jalan. Ampuni mereka. Susah, terus jalan. Jangan mundur, berhenti melayani. Jangan justru tidak baca Alkitab, tidak berdoa. Jangan justru dari seseorang, mungkin Anda ditipu keuangan Anda. Mungkin 100 juta. Itu uang yang sangat besar. Kalau Anda bisa mengulang kembali sejarah, pasti Anda sudah belajar untuk tidak cepat-cepat percaya orang. Lihat baik-baik isi kontraknya. Tapi ini sudah terlanjur, apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Kalau gitu doalah, makanlah bubur itu. Daripada dibuang. Dari 100 juta Anda sekarang cuma tinggal 100 ribu. Bangunlah dari reruntuhan itu. Percayalah kemurahan Tuhan. Tuhan bisa mempercepat dan membuat semuanya indah pada waktunya. Bangun dengan 100 ribu rupiah itu, hidupmu kembali. Syukuri 100 ribu. Daripada Anda berhenti, kena kanker dan mati karena kepahitan. Harganya lebih dari 100 juta, tahu nggak? Kemoterapi itu. Daripada Anda berhenti dan dihentikan lalu meratapi nasibmu. Oh, kenapa? Kalau Anda bisa ambil kembali, harus dong. Tapi kalau nggak bisa, move on. Biar Tuhan urus musuh-musuhmu. Dia bisa netralkan bisanya pada waktunya. Langkai musuh-musuhmu. Ada seorang artis. Suatu hari kami lagi makan di sebuah tempat, saya kebetulan di depan televisi infotainment. Biasanya saya nggak lihat infotainment. Bagi saya membosankan. Tapi setelah itu saya lihat ada seorang artis yang nangis-nangis. Karena di Twitter dan Facebook ada penggemarnya katakan sesuatu yang miring dan tajam terhadap dia. Saya berkata, alamak, gitu aja kok ditangisin. Orang yang seperti itu sudah bisa dihentikan. Harganya sudah jelas. Dia sudah nyatakan, dia sudah buka harga. Seberapa tinggi hidup bisa membawanya. Harganya adalah apa kata manusia. Orang seperti itu nggak akan tenar. Percayalah saya, nggak bisa lebih dari yang Tuhan, yang sekarang dipercayakan oleh Yang Maha Kuasa di detik ini. Nggak akan bisa. Kalau saya jadi dia, saya lihat, sakit di hati. Siapa nggak sakit kalau kita dibilang yang nggak baik? Setelah itu, di cellphone Anda lihat tombol delete. Delete saja. Beres. Kan itu bukan PIN BB. Kalau PIN di-delete begitu kan orang di sebelah sana kiranya gimana? Enggak. Cuman apa kata orang? Anda menangis demikian rupa di depan wartawan. Aduh. Kalau artis itu saya muridkan, saya akan beritahu sama dia. Hei, bangun. Mau lebih tenar dari ini? Lupakan. Anda mau dikasih Tuhan bangsa-bangsa? Mau dikasih perkara besar berikutnya? Bangkit dari kegagalan. Bangkit dari apa kata orang. Bangkit. Sekalipun dipagut sama ular. Jalan terus. Tuhan urus bisanya. Dan lain kali kalau ada ular mau memagut, Anda bisa berkata, jangan coba-coba. Aku sudah kenal dan hafal caramu. Sebelum ikan. Sebelum ular itu memagutmu, gigitlah dia dulu. Ya, puji Tuhan. Poin terakhir. Sembahlah Tuhan berhiaskan kekudusan. Mazmur 29 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Setelah saya lewati Jurassic Park itu, berikutnya Tuhan bawa saya ke sebuah tempat yang begitu sejuk. Ya, Tuhan bawa saya ke Frozen. Tuhan bawa saya
ke surganya yang mulia dalam mimpi ini, dalam mimpi ya, dalam mimpi nggak beneran pergi. Sembahlah Tuhan berhiaskan kekudusan, ayat pertama, kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saya melihat dalam mimpi saya sebuah pujian penyembahan di sorga, di mana saya lihat kita semuanya berada di tengah-tengah para malaikat sedang menyanyi. Indah sekali. Lalu ada suara Tuhan berkata seperti ini, Philip, nanti kamu bangun buka Mazmur 29. Tuhan berkata, sembahlah Tuhan berhiaskan kekudusan. Aku tidak tuntut untuk kalian, untuk anak-anakku berbuah. Buah itu dari aku. Aku tidak tuntut anak-anakku melakukan mujizat. Iman itu juga aku yang menggerakkan. Aku cuma minta satu hal di 2014. Sembahlah Tuhanmu. Berhiaskan kekudusan, bukan lip service belaka. Disertai dengan hidup yang semakin dikuduskan. Itulah hiasan. Jadi hidup kekudusan bukanlah beban, ternyata adalah hiasan. Justru yang paling bergairah kalau kita bangun rumah, bukan waktu bangun fondasinya atau bangun temboknya. Waktu sudah masuk ke designing interior, udah mulai pasang hiasan, itulah yang paling semarak dan paling membuat hati bahagia. Betul? Lampu aku mau taruh sini, kaca di situ tempat kopi, di situ tempat aku taruh sandalku, di situ sofa di mana aku bisa angkat kaki. Pohon Natal juga sama, bukan ketika ditebang cemara itu kita semuanya hahaha. Tapi ketika ditaruh di ruang tamu juga belum gimana. Tapi ketika kita mau hias bersama, disitulah seluruh keluarga berkumpul. Kekudusan itu adalah kebahagiaan. Berhiaskan kekudusan. Kekudusan itu hiasan, bukan beban. Bukan. Karena itu, saya jadi mengerti. Sembahlah aku bukan dengan lip service. Jadi saya paham di dalam mimpi itu. Tugas saya secara pribadi dulu. Saya jadi juga punya aplikasi untuk hidupku. Bahwa saya tidak, tahun 2014, bukan tugas saya untuk melakukan mujizat seperti itu. Bahkan, goal hidup saya bukanlah membawa berapa banyak jiwa. Tahun depan 2014, Philip ini hanya ingin belajar untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya hanya ingin untuk menyembah Tuhan berhiaskan kekudusan. Itu saja. Sisanya, mujizat itu Tuhan yang akan bekerja. Tuhan yang akan tambahkan. Jiwa-jiwa yang diselamatkan, itu karena dia berkenan kepada jalan seseorang. Saya tidak perlu mengusahakan. Tugas saya hanyalah berhiaskan kekudusan. Menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus dalam hidupku. Itulah segala-galanya. Demikian juga, waktu setelah saya bangun, Tuhan beritahu sama saya, sampaikan ini ke jemaat. Aku angkat semua tuntutan dari pundak mereka. Cuma tinggal satu saja, sembahlah aku dalam kekudusan. Lihatlah, segala sesuatu di hidup mereka akan jatuh pada tempatnya, pada waktunya. Semuanya indah. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadir. Katakan amin. Tapi mari, hati kita jangan dipenuhi dengan superstisi. Rasanya ingin dinubuati yang baik-baik gitu loh. Inginnya yang dapat yang hoki-hoki, yang dapatkan nubuatan-nubuatan yang besar-besar. Tapi, tahukah bahwa berkat Tuhan juga disimpan lewat pilihan hidup yang benar? Daripada kita berjalan menurut prediksi, bagaimana kalau kita berjalan menurut prinsip kerajaan Allah? Tidak perlu diprediksi. Sudah dapat ditakar dan diukur hasilnya nanti. Orang yang menabur dengan air mata pasti akan menuai dengan sukacita. Hasilnya sudah alkitabiah, tidak perlu diada-ada. Nah, pesan inilah yang saya mau sampaikan kepada Anda. Sebuah pesan yang saya sampai catat, padahal saya tidak biasa berkhotbah dengan catatan. Saya catat nih, supaya tidak ada yang kelewatan. Karena pesan ini saya terima langsung lewat mimpi 2 malam berturut-turut 5 episode. Seperti Before 30 saja. Tapi beneran,
Dalam mimpi saya itu saya dapatkan ilustrasi gambar-gambar cerita di mana saya terlibat dalam adegan-adegan tersebut. Lalu ada Roh Kudus berbicara kepada saya, bahkan memberitahu kepada saya, nanti kalau bangun, Tuhan beritahu sama saya dalam tidur dan mimpi saya, nanti kalau kamu bangun, buka ayat ini dan ayat itu yang saya sudah sediakan semua bagi Anda. Karena itu keluarkan Alkitab dan catatan Anda. Catat PowerPoint yang saya sudah sediakan dengan judul 5 Pesan Bapa untuk 2014. Saya tidak akan ceritakan mimpinya terlalu detail, karena itu hanyalah cara Tuhan membuat saya yang menerima wangsit tersebut untuk memahami apa yang Dia maksudkan. Tapi saya akan banyak mengajarkan firman kepada Anda, karena firman itu yang kekal. Yang pertama, saya jelaskan setelah ini. Apa yang engkau biarkan akan masuk ke rumahmu. Ini yang Roh Kudus beritahu kepada saya dalam mimpi saya adegan ke-1. Itu berturut-turut 2 malam. Setiap kali saya pejamkan mata, Tuhan beri cerita pada saya. Berkali-kali Tuhan ingatkan saya dalam tidur saya itu, nanti hari Minggu, engkau harus menyampaikan sabdaku kepada jemaatku. Dan barang siapa yang bertelinga harus mendengarkan apa yang Roh katakan kepada jemaatnya. Kita buka sama-sama Kejadian pasal 16 ayat 1-4. Saya akan jelaskan apa maksudnya. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Nah, perhatikan yang dimaksud akan masuk ke rumahmu itu di kata-kata berikutnya di ayat 4. Apa yang dimulai dengan iseng, atau kurang hati-hati, atau ceroboh, atau kedagingan, Sarah menuai semuanya dalam pernikahan. Hati-hati, apa yang kau biarkan, kompromi-kompromi yang terjadi, kedagingan itu akan kembali menyerang rumah tanggamu, masuk ke dalam kehidupanmu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Apa yang Sarah biarkan kembali menyiksa dia dan menghantui dia. Dalam mimpi saya, sederhana aja saya ceritakan singkat. Seorang wanita sedang berada di luar rumahnya, tepatnya dia berada di rumah tetangganya. Tikus di mana-mana karena hari itu lagi wabah hama tikus. Ketika tetangganya tangkap semua tikus itu, masukkan dalam kerangkeng, masukkan di dalam sangkar untuk dibunuh, satu luput keluar. Lalu ada suara berkata, cepat tangkap tikus itu untuk tetanggamu, bunuh tikus itu. Wanita itu menjawab, buat apa? Ini kan bukan rumahku, ini kan rumah tetanggaku. Dan rumahku kan bersih dari hama ini. Ini kan bukan urusanku, aku tidak peduli. Setelah itu, tikus itu keluar dari rumah itu. Dan tahu rumah mana yang dia masuki untuk menciptakan wabah? Rumah wanita yang tidak mau tangkap tikus itu. Tahukah Anda bahwa dosa bukan saja definisinya melakukan kesalahan. Perbuatan benar yang harus kau lakukan namun kau lalaikan. Kata Yakobus, itu adalah dosa. Dosa bukan cuma melanggar firman Allah, tapi firman yang kau ketahui adalah tanggung jawabmu untuk kau lakukan. Tidak Anda lakukan namun Anda abaikan, itu juga merupakan dosa di mata Allah. Hati-hati apa yang kau biarkan, pasti akan kembali masuk ke dalam hidupmu. Apa yang kau tabur di luar, akan kau tuai ke dalam. Ini adalah prinsip impor ilahi yang harus kita hati-hati untuk menyimaki. Baik itu adalah mengimpor perkara buruk, dan termasuk perkara baik.
Ada orang pernah tanya sama saya, kenapa saya mau peduli memberitakan Injil sampai Palestina segala? Gampang. Kalau saya biarkan orang lain binasa, kalau saya punya karunia kan beda. Nggak semua orang dipanggil seperti saya, setiap kita panggilannya beda-beda. Namun dalam panggilan kita yang berbeda-beda, kita punya satu prinsip yang sama. Sesuatu yang benar, yang menjadi tanggung jawabmu, jangan tutup mata. Belajarlah seperti orang Samaria yang baik hati. Jangan seperti imam-imam dan orang Lewi yang melewati orang Yahudi. Setelah dirampok, ditinggal di tengah jalan dalam keadaan setengah mati. Mereka tutup sebelah mata, lalu saja ke gereja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setiap orang miskin yang Tuhan utus ke jalanmu, engkau bisa memberi sedekah, tidak perlu berlimpah. Karena mungkin Anda juga punya pas-pasan. Kalau Anda tolak, Anda mengizinkan roh. Apa itu? Bahasa Indonesia, roh kemeditan. Kekikiran. Kikiran. Anda mengizinkan roh kikir itu masuk ke rumah tanggamu. Itu yang harus kita semua hati-hati. Setiap orang yang harus kita ampuni di luar sana, tapi kita tidak mau mengampuninya, kita membuka pintu untuk rumah tangga kita dihinggapi roh kepahitan. Tetapi good newsnya, kabar baiknya adalah, setiap orang-orang punya kesalahan dalam hidup kita yang kita maafkan di luar sana, kita juga membuka pintu untuk roh pengampunan masuk di dalam rumah kita. Ampunilah, maka dosamu pun akan diampuni, kata firman Tuhan. Apa yang kau biarkan, baik yang baik maupun yang buruk, pasti akan kembali ke kehidupanmu sendiri. Tabur, engkau akan tuai. Jangan percaya dengan prediksi semata-mata. Kalau dapat nubuatan, pegang yang baik. Pikiran kita harus berjalan dalam jalur prinsip, bukan prediksi. Prediksi, baik, terima, katakan amin. Tapi jangan lupa PR kita. Tuhan mau kita berjalan selangkah demi selangkah. Ini adalah tips dari Bapak yang saya terima lewat mimpi untuk saya sendiri terlebih dahulu, lalu di dalam mimpi itu Tuhan beritaan mereka. Tugasmu hanyalah hadir dalam kehidupan anak-anakmu. Sisanya adalah urusan Tuhan. Mereka mau jadi apa? Itu kehendak Allah. Tugasmu hanyalah isi gelas emosi mereka setiap hari. Tugasmu hanyalah memenuhkan keayahanmu dalam kehidupan mereka. Nanti apakah mereka akan melayani aku atau tidak? Setiap orang punya keputusan pribadi. Tapi tugasmu hanya jadi pengaruh. Nanti mereka harus memutuskan sendiri. Lepas dari hubungan mereka denganmu. Dengan kata-kata Tuhan di mimpi saya itu, saya menangkap suatu kabar baik. Kita orang tua yang sangat sayang dengan anak. Kadang-kadang kita menuntut diri kita terlalu berlebihan. Rasanya kalau anak itu sedikit rusak sekarang gitu, kita merasa sepertinya to be blamed for. Kita yang disalahkan. Enggak. Enggak ada orang tua sempurna, jangan tuntut mereka. Karena kalau kita jadi orang tua, kita tahu kita pun jauh dari sempurna. Tapi kalau Anda mau berlomba iman dalam rumah tangga, berlombalah yang satu ini. Berlombalah setiap hari, ingatkan Anda prioritaskan hadir dalam kehidupan anak-anak. Itu berarti memprioritaskan dan mengutamakan mereka. Prioritaskan untuk Anda hadir dalam hidup mereka. Untuk Anda betul-betul mementingkan mereka setiap hari dengan cara yang Anda tahu dan bisa. Cukup, sisanya Tuhan yang bekerja. Anak itu rusak atau alim, itu pilihan pribadinya. Istilahnya, kalau ada apa-apa sama anak itu, Anda tidak menyesal. Anda sudah lakukan terbaik yang Anda tahu. Saya lakukan itu dengan cara dalam bahasa saya. Anda tidak perlu meniru. Cuma dalam konteks hidup saya, demikianlah caranya, aplikasinya saya melakukan ini. Setiap kali saya pindah agenda 2013 ke 14 atau tahun-tahun sebelumnya, karena saya nggak pakai agenda elektronik, karena saya suka agenda yang sepanjang tahun kelihatan, dan biasanya jadwal saya di pertengahan tahun, tahun depannya sampai tahun depannya itu sudah habis semuanya. Sudah penuh. Saya tidak berkata seperti ini membanggakan diri seolah-olah saya sibuk atau gimana. Tapi saya ceritakan pada Anda bahwa saya punya alasan untuk panik isi jadwal-jadwal yang lain dulu. Tetapi selalu ketika saya pindah agenda, Tuhan itu menjadi saksi saya. Yang pertama saya catat di agenda kosong yang masih bersih adalah ulang tahun istri dan anak-anak saya. Anniversary kami. Dan hari-hari penting mereka seperti wisuda, lulusan, dan sebagainya.
Saya tulis dulu. That's my way. Cara saya untuk hadir dalam hidup mereka. Dan setiap kali saya makan siang, saya tidak lama-lama. Supaya saya bisa pulang lebih awal. Target saya setiap hari kalau ada di Surabaya adalah makan malam sama keluarga saya. Kalau Anda kerja sekantor dengan saya, Anda tahu saya makan siang, Guinness Book of Record. Jangan tiru saya kadang-kadang waktu makan kecepatan gitu Roh Kudus yang ingatkan saya. Jangan cepat-cepat tersedak nanti dan juga nggak baik buat mahmu. Saya nggak ngerti, saya bukan dokter. Pernah sekali saya makan secepat-cepatnya. Rawon dagingnya saya sikat semuanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Mahku akhirnya memarahiku. Sore hari itu. Saya makan secepatnya. Supaya saya bisa bekerja. Saya nggak mau korupsi waktu kantor seperti banyak orang. Saya tidak sok rohani, sok bersih. Enggak. Saya punya prinsip. Saya nggak mau curi-curi keluar sana lama-lama 2 jam lalu kembali ke kantor, pikiran masih di luar. No. Pikiranku di rumah tiap hari. Bukan di kantor. Itulah caraku. Seorang yang sibuk. Pendeta yang bisa sok sibuk. Untuk mementingkan rumahku. Tapi kalau saya makan malam dengan keluarga. Dari makanan pembukaan sampai buah. Itu bisa 1,5 jam. Anda kalau mampir ke rumah saya. Hai. Pergi dulu jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Kembali lagi saya masih duduk di meja saya. Masih duduk di meja makan sana. Makanan terakhir pun belum keluar. Saya lama-lama kalau dinner. Karena itu adalah waktunya bersama dengan keluarga. Itu caraku. Bagaimana caramu? Tiap hari. Kalau saya dari Surabaya. Saya akan selalu datang ke kamar anak saya. Saya satu-satu. Punya anak. Kalau sudah usianya berbeda juga cara penanganannya, bukan? Kalau anak masih kecil bisa, kalau sudah besar malah tersinggung. Saya masuk kamar, anak saya masih kecil dengan anak saya yang sulung, beda bahasanya. Anak yang kecil saya gila-gila, ya, sama yang sulung gila-gilaan. Daddy jangan begitu. Udah dewasa. Tapi saya selalu, mamanya juga tahu. Every night, secapek apapun juga. Dimulai dari ketika anak saya masih 1, saya pulang bolak-balik Malang, GMS Malang baru berdiri. Saya setir secepatnya, enggak, jangan tiru yang itu ya. Secukupnya. Itu bahasa yang politik benar ya. Saya setir, masih ingat saya sama istri saya setir, atau kalau saya pergi sendiri, atau dengan supir saya setir, saya mau pulang untuk bacakan cerita buat anak saya. Atau mau doain mereka. Every day, I'm not a perfect father. I'm a trying father. And I'm proud of it. Saya bukan bapak yang sempurna. Saya bapak yang berusaha. Dan aku bangga dengan itu. Saya pulang ke rumah, anak saya masih tidur, sudah tidur. Saya biasanya tetap akan doakan. Saya selalu masuk ke kamar mereka satu persatu. Selalu cium mereka, periksa mereka, tak masukkan mereka dalam selimut. Selalu begitu. Penyesalan saya terbesar tahun ini bukanlah berapa jiwa yang saya luput untuk menangkan. Penyesalan saya tahun ini mau tahu apa? Ada 1. Bukan penyesalan saya tahun ini bukanlah rezeki yang harusnya yang luput dari tangan saya. Bukan. Penyesalan saya tahun ini adalah saya tidak bisa hadir di dalam, tidak bisa berada di samping putri saya ketika dia ulang tahun 2013. Karena rencana semula, kami semua pergi ke Jepang waktu saya pelayanan di Tokyo, tapi berubah rencana hingga akhirnya pelayanan tidak bisa dibatalkan. Saya harus tanggung jawab jadi orang. Sejak dia lahir, saya nggak pernah kelewatan ulang tahunnya. Tapi hari tahun ini, saya kelewatan. Yang saya lakukan setelah pulang dari pelayanan, dilawat Tuhan, orang-orang Jepang luar biasa. Anda bisa lihat orang-orang kayak di Shibuya gitu ya. Yang noni Jepang, yang bulu matanya seperti burung unta. Itu lepas semua. Dilawat Tuhan. Mereka di lantai. Cowok, cewek, semuanya. Dilawat Tuhan luar biasa. Nangis-nangis. Ada yang digendong gini loh. Pulangnya digendong, ditopang gini sama temannya. Bahasa lidah. Bahasa lidahnya pun mirip bahasa Jepang. Luar biasa ya. Konnichiwa. My goodness, that was fun. Tapi pulang ada sesuatu yang hampa di dada saya. Saya pulang. Saya pikir Tuhan, aku tahu ini salah, aku minta maaf itu berkali-kali. Saya minta maaf berkali-kali sekalipun anak saya nggak nuntut.
Tapi saya tahu bahwa itu penting dalam hidupnya. Minta maaf berkali-kali, tapi anak saya nggak marah. Justru membuat saya jadi penasaran. Mau marah gitu loh, jadi lebih enak buat saya. Akhirnya saya ambil, itu saya pelajari. Capek badan. Saya ambil telepon, saya dengarkan lagunya Michael Bublé. Saya tiru suaranya. Saya rekam itu ada ping 7 kali. My friend, 7 kali saya hapus, delete. Soalnya suara saya mencang-mencong. Suara saya fals, saya rekam. Yang terakhir yang paling bagus rekamannya saya send ke anak saya, judulnya Daddy's Little Daughter. Lagunya Michael Bublé. Ternyata waktu saya nyanyikan, saya compare. Habis itu, gak kalah jauh. Maksudnya, Michael Bublé gak kalah jauh dari saya. Saya kirimkan. I'm a trying father. Tahu kepada saya, kamu pengajar umat. Nanti setelah kamu bangun, catat semuanya. Jangan lewatkan satu poin pun. Beritakan kepada firman ini, kepada rema ini. Suara ini kepada umatku. Ajari mereka firman. Supaya mereka berjalan di dalam tahun 2013, 14, 15 tahun maturity and multiplication. Tahun pendewasaan, pelipat gandaan. Mereka tahu bagaimana bekerja sama dengan aku. Mereka tahu bagaimana berjalan di pihakku. Mereka tahu bagaimana berjalan dalam terang. Kita belum pindah dari tahun MNM kepada tahun yang baru. Kalender menunjukkan tahun baru. Kita masih di spirit yang sama. Kita percaya Tuhan mau melipat gandakan berkatnya dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk mendewasakan iman kita. Dan apapun yang kita pegang, Tuhan mau buat matang. Nah, Tuhan memberi 5 tips hari ini. Untuk saya bagikan kepada Anda untuk bagaimana caranya kita berjalan dengan putranya Yesus Kristus di tahun yang baru 2014. Amin. Jangan biarkan di luar sana. Anda jangan berkata, ini bukan urusanku, aku tidak peduli tikus itu masuk ke rumahmu nanti. Apa yang bisa Anda bunuh? Bunuh di sana. Saya bukan bicara tentang bunuh jasmani. Kalau Anda dengar satu orang gosip, dan Anda di dalam kuasa untuk memberitahu orang itu, jangan tutup sebelah mata. Mungkin jangan tegur di depan orang, dia nanti akan tidak ada gunanya. Kalau dia gengsi, dia justru membela diri, justru bertengkar dengan Anda. Jangan Anda tutup sebelah mata, Anda pasti ngomong sama dia. Jangan bicara yang buruk tentang orang seperti itu. Kebanyakan orang semuanya mau main aman, rasa aman. Gereja Mount Sharon jemaatnya nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. DNA sudah saya cetuskan. Waktu saya di Palestina kemarin. Semua yang pernah datang ke sana, tidak semua saya nggak mau hakimi, tapi banyak orang yang datang ke sana. Cuman mau rasa aman. Cuman mau bicara apa yang kira-kira enak di telinga orang. Saya nggak bisa. Saya lihat mereka semuanya tertawa. Saya melihat mereka semuanya akan binasa. Masa saya diam aja? Saya panggil itu dari jauh. Itu yang di pasar sana 1, 2, 3, 4 datang ke sini. Saya nggak tahu dia bawa pistol atau bawa pisau. Karena di Palestina lain hukumnya dengan Israel. Tidak ada hukum di sana. Karena negara itu lagi konflik dan perang. Saya nggak bisa rasa aman. Saya mau sebuah dunia di mana lebih banyak orang Kristennya nanti buat anak cucu saya. Saya harus melakukan sesuatu. Dan saya ditaruh Tuhan, diberi kepercayaan, diundang di sana, di atas panggung. I have to do something. Anda tidak bisa. Karena kita urapannya beda. Tapi di duniamu, aku nggak bisa lakukan apa-apa. Anda yang harus berperan di dalamnya. Do something. Tarik orang itu dan berkata, don't. Jangan seperti itu. Karena ketika ada satu spirit roh jahat sedang bekerja di depan Anda. Anda tidak konfrontasi dengan cara yang bijaksana. Roh itu akan melihat Anda juga salah satu korbannya. Di dalam hidup ini ada peperangan rohani, saudara. Anda tidak bisa non-block netral. Out there, di luar sana Anda jadi garam dan terang. Tidak bisa jadi sama dengan dunia, jadi biasa. Never. Tidak bisa. Apa yang kau biarkan akan kembali kepadamu. Ketika saya lihat di depan saya akan ada orang binasa, aku harus melakukan sesuatu. Aku kepingin dunia yang lebih indah. Meskipun saya tahu dunia ini nanti akan kiamat, tapi saya tetap percaya. Saya bisa membuat dunia ini lebih indah buat anak cucu saya. I've got to do something. Waktu saya memberitakan Injil di luar sana, bisa saja saya cuma memperkaya diri. Saya juga bisa saja bicara seperti wanita itu di rumah tetangganya, gua nggak peduli. Tapi saya nggak mau. So saya mau menabur Injil, saya mau menuai Injil di dalam keturunan saya. Karena itu aku harus tabur keluar sana. Do something my friend. Tidak boleh pasif. Tahun 2014, prediksi membuat kita kerdil. Membuat kita ongkang-ongkang kaki dan berkata, good things will come to me. Yes, of course. But do you know how to walk with Jesus?
Tahukah Anda bagaimana harus berjalan dengan Tuhan Yesus? Amin. Jangan seperti Sarah. Dia kompromi. Dia izinkan Hagar ke dalam padahal apa susahnya cuman sekali aja berhubungan seks dengan suaminya. Di luar sana juga sama. Kita jangan pernah berpikir, satu isapan rokok aja bisa. Emangnya bisa apa? Ketika Anda lakukan itu, ingatlah Anda adalah pintu buat rumah tangga Anda. Anda mengizinkan rokok di mulut Anda. Jangan pernah mengeluh pada Tuhan ketika anak Anda suatu hari kelak, saya tidak kutuki, ini ada di dalam benak setan, saya beritahu untuk telanjangi dia. Saya beritahu ini karena prevention is better than cure, atau mencegah lebih baik daripada mengobati. Bertobat selalu lebih baik daripada binasa, namun taat jauh lebih baik daripada bertobat. Ketika Anda izinkan rokok di bibir Anda, jangan salahkan Tuhan. Suatu hari kalau setan dapat highway atau jalan tol, memberi narkoba ke keturunan Anda. Guru kencing berdiri, murid kencing, jungkir balik. Jadilah guru yang baik di luar sana, garam dan terang. Don't allow Satan. Jangan izinkan setan masuk ke rumahmu. Lakukan bagianmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya beritahu poin pertama dulu tentang peperangan rohani. Poin kedua. Pesan Bapa yang kedua. Hadirlah dalam kehidupan anak-anakmu. Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Kita akan buka firman Tuhan. Kita akan sering buka Alkitab. Supaya kita belajar sekalian ya. Oh, saya percaya nubuatan yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya. Tapi firman-Nya bukan cuma isinya nubuatan. Firman-Nya juga isinya perintah dan nasihat. Bagi kemuliaannya, Maleakhi 4:5-6. Yang ku yakin, dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Saya percaya nubuatan. Tapi saya mau mempersiapkan rumah saya. Dibangun di atas dasar batu karang yang dipersiapkan. Saya tidak mau main dengan nasib. Dibangun di atas pasir. Horizontal, vertikal. Hidupku harus pasti di dalam Tuhan. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ada sebuah pesan ketika dalam mimpi saya melihat sebuah adegan roller coaster. Saya punya 3 anak. Tuhan pakai saya sebagai ilustrasi dalam gambar itu. Saya diizinkan untuk merasakan apa yang terjadi meskipun hanya dalam mimpi. Tapi bagi saya itu pengalaman rohani. Mimpi ini unik. Saya dikasih ayat. Bangun disuruh catat. Suruh buka ayat tertentu. Yang kadang-kadang beberapa ayat saya tidak hafal, tidak ingat itu ayat tentang apa. Waktu saya buka tepat guna. Disuruh ajarkan ke jemaat, ini mimpi luar biasa. Saya nggak sangka Tuhan kan kasihnya dalam bentuk gitu. Tiba-tiba saya naik roller coaster. Saya punya 3 anak. Satu persatu Tuhan suruh saya, anak saya giliran waktu naik roller coaster tersebut, saya duduk sekursi dengan masing-masing mereka. Yang punya anak tahu, anak itu tidak pernah sama, jadi jangan dibandingkan. Kok nggak kayak Koko, kok nggak kayak Cici. Jangan pernah bandingkan, setiap anak lain pula gejolaknya. Saya tidak perlu beritahu kepada Anda, karena itu adalah urusan kami orang tua. Tapi di dalam mimpi saya melihat. Ya, saya melihat gejolak yang terjadi. Itu dari 3 anak saya. Salah satu ada yang lebih dari yang lain. Yang mana? Itu urusan saya. Dan ketika saya naik roller coaster itu, saya bisa rasakan rasa takutnya anak saya. Terus terang, saya juga agak sedikit takut. Itu real nyata dalam mimpi saya. Itu seperti Seven Flags Magic Mountain yang di California. Tinggi dan turunnya curam sekali. Saya takut, anak saya juga takut waktu dia senang. Ya, saya juga ikut senang. Lalu Roh Kudus beritahu sama saya, follow your children's feelings, know their feelings. Hadirlah dalam hidup mereka. Ikuti perasa. Saya masih ingat waktu saya naik roller coaster itu. Tuhan bicara dengan jelas di hati saya. Ikuti feeling mereka. Saya nggak tahu besok anak-anak kita akan jadi apa. Apakah mereka besok akan memanggil Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah papanya? I don't know. My children, one day it's up to you. One day it's up to you.
but now I just want to be your daddy. Demikian juga dengan anak-anak rohanimu. Kalau Anda dipercaya satu CG, jangan anggap remeh. Hadirlah dalam kehidupan anak-anak rohanimu. Tahun ini saya senang sekali. Saya juga ikut roller coasternya Pastor Mimi, Pastor Moro, Pastor Fuji. Saya ikut roller coasternya Pastor Peter Kaunang. Saya ikut roller coasternya Pastor Samuel. Anak-anak rohani saya. Saya nggak bisa selalu hadir secara fisik, tapi saya selalu hadir untuk mereka. Kasih kesempatan untuk mereka punya healing service. Untuk memiliki FKA-nya mereka. Ikut tegang kami ini. Saya masih ingat waktu diadakan kuasa namanya, saya dan istri saya live streaming sambil berdoa. Oh Rama Mama Yasyana. Setelah itu saya berkata, buat apa saya berdoa begitu tegang? Tidak perlu yang ditegangi. Mereka melakukannya lebih bagus dari saya lakukannya. Wah, kita harus membuat keputusan untuk hadir dalam kehidupan anak-anak rohani kita juga. Gereja kita ini besar kecil mau dipakai Tuhan. Tapi perannya ada Tuhan letakkan pada Elia. Jangan tunggu Elia masih di sorga, belum waktunya untuk datang. Elia di sini maksudnya Anda dan saya. Junior kita nggak bisa bangkit kalau seniornya tidak hadir dalam kehidupan mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Letak tempat di posisi untuk mempercayai. Cepat duduki peran untuk melatih dan membimbing dan menuntun. Jangan absen soal ini. Hiduplah, hadirlah dalam kehidupan anak-anak. Anda diberkati Tuhan sejauh ini. Kita ke haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, targetkan lebih tinggi. Itulah perintah sorga. Kita buka ayatnya 2 Raja-Raja 13. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 21. 2 Raja 13 ayat 14 sampai 21. Targetkan lebih tinggi, itulah perintah sorga. Kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburannya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya, setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, yaitu Yoas, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Ini raja malas sekali. Malas sekali. Aduh, ini raja masih muda belia si Yoas. Mukul jangan cuma 3 kali dong. Saudara, kalau angkat besi contohnya repetisi, setiap angkat cuma 3 kali, sekali gitu aja, mau jadi otot apa? Pukulkanlah itu ke tanah, lalu dipukulkan 3 kali. Ayat 19, tapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap, totalitas. Targetkan lebih tinggi, jangan tanggung. Itu penghinaan namanya. Tapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Tunggu sebentar, sebelum kita baca ayat 20-21. Saudara, ada orang yang merasa asal dia dapat nilai lumayan, sudah baik. Ya tergantung Anda membandingkan diri dengan siapa. Kalau kita bandingkan dengan orang di bawah kita cepat puas. Coba lihat kasih karunia. Yesus itu kasih karunia yang luar biasa. Dia berikan nyawanya bukan supaya kita jadi biasa atau lumayan saja. Di kebaktian sebelumnya saya ceritakan, saya pernah lihat sebuah depot namanya Lumayan. Saya tidak akan mau masuk depot itu. Saya hanya masuk depot itu jikalau semua depot yang lain dibom. Nggak ada makanan lagi di rumah, saya terpaksa masuk depot itu. Ngapain saya masuk ke Lumayan?
Mereka jual rawon, rawon lumayan. Ngapain rawon lumayan? Di luar sana ada rawon yang lebih setan kok. Jangan keluar kata kotor itu. Lumayan. Itu mengotori kasih karunia. Seolah-olah Tuhan, asal aku jadi lumayan, biasa aja, aku sudah bersyukur. Itu kelihatannya doa rendah hati kedengarannya sekilas. Kalau Anda menguji segala roh, Anda akan tahu di balik itu kemunafikan. Anda mencoba memotong harga kasih karunia. Dengan kata lain, Anda kurang menghargai pengorbanan Kristus yang begitu mulia. Karena itu, mahasiswa, kalau Anda mau targetkan nilai, targetkan cum laude. Sekalipun nanti jadinya nggak cum laude, kubri yang terbaik nilainya, ya sudah nggak apa-apa. Anda kalau punya pekerjaan, jangan puas sampai di sini. Oh, asal kita sudah baik, udah customer udah ada yang loyal. Jangan, tingkatkan servis terus. Siapa tidak membenahi diri sebentar lagi akan dibalap tanpa disadari. Karena banyak orang bersaing di luar sana. Live streaming kita. Kata orang live streaming kita sudah yang terbaik di Indonesia. Kalau nggak salah satu di antara gereja-gereja yang terbaik. Salah satu yang terbaik di antara gereja-gereja. Nonsense! Dengar baik-baik. Nonsense! Selama masih ada satu gunung lagi yang harus kita daki. Targetkan lebih tinggi. Itu perintah surga. Tidak taat. Itu memberontak. Nonsense! Jangan mau berhenti sampai di sana. Maju terus. Jangan pernah berpikir aku sudah cukup baik. Itu kuburan. Itu penghinaan kebangkitan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Naik terus. Kita berdoa. Live streaming kita suatu hari. Nggak pernah ngadat lagi. Nggak pernah macet lagi. Nggak pernah buram. Bahkan kalau bisa nih. Kita harus mencapai goal tertinggi. Sampai-sampai seperti hologram. Saya bicara tangan saya bisa keluar. Yes. Menjamah. GMS Jogja. Ya, jangan berhenti sampai itu terjadi. Amin Bapak Ibu. Kita berdoa live streaming kita nanti. Jemaat kita puluhan ribu, live streaming kita ratusan ribu. Kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Palestina yang paling ngeri? No. Saya targetkan North Korea. Korea Utara. Kalau Anda seorang rasul, Anda memberitakan Injil dengan demonstrasi sampai ke pintu-pintu tertutup. Anda buka dengan urapan. Jangan targetkan tempat yang gampang. Mari kita adakan KKR. Di mana? Kita adakan KKR di tempat yang aman. Yang semuanya sudah Kristen. Mau ada yang KKR? Di tempat yang kayak gitu. Kalau Anda memang pendeta, jangan cari yang mudah. Pimpin umat. Berjalan dengan DNA jenderal. Supaya sersanmu ikut semua di belakang. Amin Bapak Ibu Saudara. Pendeta pun bukan alasan untuk tidur. Pengusaha apalagi. Ibu rumah tangga juga sama. Jangan berhenti sampai sana. Tingkatkan servis, tingkatkan kasihmu. Dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Kalau Anda punya restoran. Coba menu baru. Kalau memang sudah saatnya. Kasih variasi. Kenapa tidak? Sebab di luar sana. Restoran semakin variatif. Selama Anda masih di jalur. Anda penyetan lalu tiba-tiba jual sushi. Nggak cocok ya. Nanti orang jadi bingung. Saya kelihatan restoran yang ayam bakar juga, seafood juga. Lalu di sana nanti ada sashimi juga. Lalu juga katanya makanan French. Saya nggak akan masuk. Pasti semuanya rasanya tanggung. Tapi kalau Anda sudah sinergi dengan menu yang ada. Coba-cobalah. Paksa orang-orang keluarga Anda untuk makan masakan Anda. Ini menu baru belum berhasil, nggak apa-apa. Coba terus. Hingga nanti bulan Januari ketika Anda buka. Ada tambah satu strip lagi menu ini yang bisa mendatangkan hoki. Why not? Coba di dapur Anda sampai gosong. Jangan berhenti sampai sudah rame kok. Biasanya orang kalau berbenah ketika sudah sepi, sudah telat lagi. Targetkan lebih tinggi. Servisnya ditingkatkan. Cari customer. Sekarang sudah penuh kok. Cari lagi. Siapa tahu salah satu customernya nanti mati. Ada yang punya restoran depot tadi, kalahkan restoran sebelah-sebelahnya semuanya. Kecuali, wanti-wanti, apabila yang punya sebelah
adalah sesama jemaat Mawar Syarah. Maka saling melengkapilah, saling mengasihi, saling memberkati. Oh, haleluya! Come on! Targetkan lebih tinggi. Itu perintah sorga. Amin. Saya ceritain sedikit mimpi. Ya, udah nggak usah. Lanjut saja. Yang keempat ya. Langkai musuh-musuhmu. Yang keempat, Mazmur 91. Oh, kalau Anda mimpin CG juga sama ya. Kalau Anda belajar bagi firman Tuhan, jangan asal-asalan. Siapkan dulu, kuasai materi. Hafalin ayat Alkitabnya, supaya nanti waktu bagikan jangan ada di mana gitu loh. Kayaknya di Alkitab ada, itu nggak meyakinkan sama sekali. Coba KKR begitu, kayaknya di Alkitab ada. Anda suruh orang maju, yang maju pertama-tama adalah kura-kura. Kuasai materimu. Fas, ketua CG, penilik Anda dipercaya orang loh. Kuasai materimu. Kalau mau khotbah yang benar. Dengarkan kaset-kaset khotbah. Anda tinggal jalan 20 langkah ke bawah, ada pustaka Raja Wali di bawah. Dengarin, belajar. Saya juga belajar kok. Saya hari ini memaksa diri saya khotbah dengan catatan. Ternyata juga lumayan. Mazmur 91 ayat 9-13. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka nggak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak-injak anak singa dan ular naga. Saya melihat dalam mimpi saya adegan keempat, yaitu malam kedua. Saya berjalan dengan sekelompok orang, khususnya keluarga dan juga beberapa orang yang dekat sekali dengan kami. Saya berjalan melalui di dalam sebuah tempat seperti Jurassic Park. Ada banyak hewan-hewan besar-besar. Saya ngeliat singa itu segede-gede ini. Lebih tinggi dari saya. Saya takut sekali, tapi Tuhan berkata, jangan pandang musuhmu, terus lihat ke depan, pandang ke depan, lihat ke atas. Saya jalan terus. Tapi yang paling menakutkan buat saya adalah, bukan yang di samping kanan kiri. Tapi yang saya harus jalan, di sebuah tempat yang becek berair, dan seperti ada kayu-kayu, lalu di bawahnya itu kayu-kayu rapuh. Kalau saya jalan, kalau saya jatuh, saya langsung masuk di dalam markas buaya. Buaya itu gede-gede. Dan ular-ular tedung. Saya melihat ular-ular tadi yang kepalanya dua dan semuanya mengeluarkan suara-suara mendesus. Mendesisnya ular mendesus atau desis ya? Ya, dan lalu ular itu, ular-ular di mana-mana. Dan Tuhan bilang sama saya, terus lihat ke atas, pandang ke depan. Maju terus, tugasmu cuma jalan. Langkai musuhmu. Lalu salah satu ular itu tiba-tiba agak manja dengan kaki saya. Mulai melilit kaki saya. Dan salah satu yang lain memagutnya dengan bisa. Saya kerasa sakit dalam mimpi saya itu. Sakit sekali. Sakitnya itu kayak orang mati rasa. Tiba-tiba sakit naik ke atas. Jadi dalam mimpi saya sempat kesakitan. Tapi sebentar saja. Lalu Tuhan bilang sama saya berkata, Tuhan mati, aku mati. Tuhan berkata, tidak, kamu tidak mati. Tugasmu cuma jalan, langkai saja, aku yang urus bisanya. Kamu terus jalan, kalau kamu berhenti, kamu mati. Kalau kamu terus jalan ke depan, kamu hidup. Pegang firmanku, aku yang urus bisanya. Lalu saya jalan, masuk ke poin 5 nanti saya jelaskan. Saya dibawa Tuhan ke sorga dalam mimpi saya untuk melihat sesuatu. Yang keempat tadi itu langkai musuhmu. Tuhan berkata sama saya seperti ini. Ketika ada fitnah. Ketika engkau diperlakukan tidak adil. Ditipu daya oleh orang. Kalau bisa jangan sampai kita difitnah. Jangan sampai kita ditipu. Tetapi kalau terlanjur, maafkan mereka. Jangan terpancing dengan musuhmu. Kalau engkau ikut bertengkar melawan mereka. Enggak terima, kecewa. Maka sebenarnya Anda sudah terpancing, Anda menjadi serendah musuhmu. Jangan terpancing amarahmu ketika engkau ikut meresponi mereka dengan pertengkaranmu. Maka engkau telah jatuh ke level musuh-musuhmu. Engkau berhenti dan mereka berhasil menghentikanmu. Dan setan telah mencapai targetnya dalam hidupmu. Yaitu membunuhmu di tempat. Tugasmu terus jalan. Tugasmu terus jalan.
Ampuni mereka. Susah, terus jalan. Jangan mundur, berhenti melayani. Jangan justru tidak baca Alkitab, tidak berdoa. Jangan justru dari seseorang, mungkin Anda ditipu keuangan Anda. Mungkin 100 juta. Itu uang yang sangat besar. Kalau Anda bisa mengulang kembali sejarah, pasti Anda sudah belajar untuk tidak cepat-cepat percaya orang. Lihat baik-baik isi kontraknya. Tapi ini sudah terlanjur, apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Kalau gitu doalah, makanlah bubur itu. Daripada dibuang. Dari 100 juta Anda sekarang cuma tinggal 100 ribu. Bangunlah dari reruntuhan itu. Percayalah kemurahan Tuhan. Tuhan bisa mempercepat dan membuat semuanya indah pada waktunya. Bangun dengan 100 ribu rupiah itu, hidupmu kembali. Syukuri 100 ribu. Daripada Anda berhenti, kena kanker dan mati karena kepahitan. Harganya lebih dari 100 juta, tahu nggak? Kemoterapi itu. Daripada Anda berhenti dan dihentikan lalu meratapi nasibmu. Oh, kenapa? Kalau Anda bisa ambil kembali, harus dong. Tapi kalau nggak bisa, move on. Biar Tuhan urus musuh-musuhmu. Dia bisa netralkan bisanya pada waktunya. Langkai musuh-musuhmu. Ada seorang artis. Suatu hari kami lagi makan di sebuah tempat, saya kebetulan di depan televisi infotainment. Biasanya saya nggak lihat infotainment. Bagi saya membosankan. Tapi setelah itu saya lihat ada seorang artis yang nangis-nangis. Karena di Twitter dan Facebook ada penggemarnya katakan sesuatu yang miring dan tajam terhadap dia. Saya berkata, alamak, gitu aja kok ditangisin. Orang yang seperti itu sudah bisa dihentikan. Harganya sudah jelas. Dia sudah nyatakan, dia sudah buka harga. Seberapa tinggi hidup bisa membawanya. Harganya adalah apa kata manusia. Orang seperti itu nggak akan tenar. Percayalah saya, nggak bisa lebih dari yang